Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan channel ini ya. Maaf kali ini saya tampil beda ya, rambutnya nggak kelihatan itu karena rambut saya kucir gitu ya. Rambut saya kucir aja biar nggak kelihatan gitu. Akan risih ya, rambutnya semerumput gitu ya. Tak kucir aja nggak apa-apa gitu. Dimana kali ini saya tuh mau bahas bahwasanya Ratu Adil itu memahami tentang hikmat. Ratu Adil itu ternyata berhikmat, dia memiliki hikmat dan dia paham akan hikmat. Dimana hikmat itu mencakup segala aspek dalam kehidupan. Jadi hikmat itu mencakup segalanya. Dan ternyata Ratu Adil memiliki hikmat. Dimana hikmat itu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Hikmat jauh lebih berharga daripada uang. Hikmat jauh lebih berharga daripada perhiasan. Seperti halnya di dalam Alkitab, terkhususnya dalam kitab Amsal, pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Jadi kitab Amsal pasal ke-8 ayat ke-12. Yang kira-kira bunyinya gini. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Lihat, aku hikmat. Hikmat itu sendiri ya yang mengakui. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi hikmat itu tinggal atau berdiam di dalam kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Hikmat itu selalu mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu tandanya orang-orang yang berhikmat itu seperti ilmu padi. Kan udah sangat jelas ya dalam ayat ini. Aku hikmat, aku tinggal bersama-sama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Selalu mendapat pengetahuan loh ya, berarti selalu menunduk. Jadi orang yang berhikmat itu orangnya selalu menunduk, seperti ilmu padi. Jadi orang-orang yang berhikmat itu selalu menunduk. Itu seperti ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk. Karena apa? Bebannya semakin banyak, semakin menunduk. Gak mau dekek-dekek, gak mau. Gak mau dekek-dekek, gak mau gitu. Selalu menunduk itu kayak ilmu padi. Dimana hikmat akan membuat seseorang itu mampu mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan adanya hikmat di dalam diri kita, maka kita akan mampu mengambil suatu keputusan, mengambil suatu tindakan yang sesuai dengan Tuhan. Jadi tidak semena-mena keinginan kita sendiri, tidak semena-mena hasrat kita sendiri. Dimana hikmat ini sangatlah penting. Orang yang tidak berhikmat dan orang yang berhikmat itu beda jauh. Orang kaya dan orang berhikmat itu beda jauh. Orang cerdas dengan orang berhikmat itu juga beda. Orang yang tidak berhikmat dan orang yang berhikmat itu sangat beda. Orang yang tidak berhikmat semena-mena menjalankan kehidupan seenaknya sendiri. Tetapi orang yang berhikmat itu tahu sebab akibatnya, kenapa harus mengambil tindakan ini, akibatnya seperti apa dia tahu. Orang kaya dan orang yang berhikmat itu beda. Orang kaya bisa sombong, bisa songong, bisa cuek, bisa angkuh. Tapi orang berhikmat semakin menunduk, lemah lembut, berpengetahuan, berpengertian, bijaksana. Orang yang cerdas dan orang yang berhikmat itu beda. Orang cerdas itu banyak kok, orang zaman sekarang itu cerdas. Orang cerdas dalam bidang kedokteran jadi dokter. Orang cerdas di dalam sains jadi ilmuwan gitu ya.
Orang cerdas di dalam motor itu jadi teknisi motor gitu ya. Orang cerdas di dalam dagang jadi wirausaha. Banyak orang cerdas, tetapi orang yang berhikmat itu tidak banyak. Orang berhikmat itu tidak semena-mena dia cerdas. Orang yang berhikmat itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Dia tahu, dia paham. Dimana orang-orang yang berhikmat ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Adapun beberapa sifat-sifat karakter dari orang berhikmat ini sendiri, itu seperti orangnya itu peramah. Jadi orangnya itu sangat ramah lingkungan gitu ya. Lalu yang kedua, sifatnya itu penurut. Orang yang memiliki hikmat, dia akan nurut. Dia akan menurut gitu. Lalu yang ketiga, dia akan menjadi orang yang penuh belas kasihan. Jadi orang yang penuh belas kasihan itu tandanya kamu punya hikmat. Tidak munafik. Orang yang berhikmat itu tidak munafik. Tidak munafik. Banyak kan zaman sekarang orang-orang itu munafik, jadi dia tidak berhikmat. Tapi orang berhikmat tidak munafik. Bahkan yang hebat lagi, orang berhikmat itu tidak mau memihak. Orang yang berhikmat tidak akan memihak. Dimana kita, bila mana kita mau menjadi orang yang berhikmat, maka kita harus dapat bertumbuh dalam hikmat. Menjadi seseorang yang terus berkembang, terus bertumbuh seiring usianya menuju kedewasaannya. Bertumbuh seiring usia, bertambah tua, bertambah dewasa. Kita juga disertai oleh hikmat. Hikmat yang semakin tumbuh, semakin besar. Itu nanti akan ditandai dengan kebijaksanaan dalam sikap, perilaku, dan juga pemikiran. Mari saya ajak Anda semua untuk mau bertumbuh, mau terus bertumbuh di dalam hikmat. Walaupun usia kita bertambah dewasa, walaupun usia kita bertambah tua, tetapi hikmat kita juga bertambah besar, hikmat kita bertambah tinggi. Kita menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang memiliki kualitas yang mumpuni dan juga kuantitas melalui anak cucu kita. Karena apa? Orang yang memiliki hikmat, bila mana dia memiliki anak cucu, tentunya anak cucunya juga akan memiliki hikmat itu sendiri. Tidak akan ada buah yang jauh dari pohonnya. Buah jatuh itu nggak akan jauh dari pohonnya. Tidak ada anak yang memiliki sifat bertolak belakang dengan orang tuanya. Anak itu pasti memiliki bekal dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya berhikmat, ya anaknya berhikmat. Ya kalau orang tuanya cerdas, ya anaknya cerdas. Dan Ratu Adil terus berhikmat sampai dia tumbuh dewasa dan sampai tua. Jangan sungkan ya untuk klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.